Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizal Darmawansyah akan menjelaskan tugas 2 mengenai input joystick. Hal yang pertama harus dilakukan di sini adalah melakukan inisialisasi SDL. Di sini kami melakukan inisialisasi untuk segala hal yang ada pada SDL dengan cara SDL init everything. Kemudian menginisialisasi joystick. Di sini kami mengambil mapping untuk joystick pada file txt game controller db, yang kemudian kami mengaktifkan SDL game controller event state, yaitu ketika dimana terjadi perubahan tombol pada joystick, maka SDL dapat mengambil langkah. Kemudian di sini dilakukan open joystick, yaitu untuk mengambil data joystick yang masuk. Dan untuk instansiasi joystick di sini dilakukan pada kelas game.h pada di sini pada SDL game controller dengan nama joystick. Kemudian dilakukan pendataan jumlah joystick yang masuk pada PC, dan jika ketika joystick ini tidak terdeteksi atau nol, maka akan diberi informasi bahwa joystick nol dengan jumlah joystick yang masuk ke PC tapi tidak terdeteksi berapa. Kemudian kalaupun ada yang terdeteksi, maka akan diberi informasi tentang nama dari controller. Kemudian lanjut ke pull input. Pull input. Di sini pertama kami membuat objek IVT untuk mengambil event pada setiap inputnya, dan ketika ada event yang terdeteksi maka akan langsung diambil, dan ketika eventnya adalah quit maka dia langsung melakukan exit. Dan kemudian ketika ada event terdeteksi dari axis motion, maka nanti di sini akan dikirim kepada on event axis tentang arah dan nilai value dari axisnya, yaitu dari D-pad maupun dari axis. Kemudian ketika terdeteksi J button down, ketika ada button yang terpencet, maka di sini akan langsung masuk ke metode press key dengan memberikan info dari button yang ditekan. Dan ketika ada J button up yang dirilis atau dilepas, maka akan memanggil release key, metode release key dengan info yang diberikan adalah button yang dirilis. Oke, kemudian berlanjut ke on event axis. Pada on event axis ini kita menanggapi untuk perubahan pada axis, yaitu pada D-pad maupun axis, yaitu ketika nilai pada axis yang diberikan adalah kurang dari tolerance, yaitu sebesar 8000 atau lebih dari 8000, dan kita if axis, nilai dari axis yang diberikan itu 0, maka arahnya merupakan x koordinat, yaitu ke kanan maupun ke kiri. Dan jika nilai value-nya kurang dari minus 8000, maka key map yang diberikan pada axis x left, yaitu axis ke arah kiri, itu menjadi true dan dimasukkan pada release pointer. Release pointer ini merupakan list yang kemudian akan digunakan untuk merilis axis yang nanti sudah digunakan sebelumnya. Dan selain itu, ketika nilai value-nya lebih dari 8000, maka nanti axis x right-nya menjadi true, dan axis x right ini nanti dimasukkan ke release pointer. Dan ketika nilai axis yang diberikan pada integer axis ini bernilai 1, maka dia memiliki arah atas atau ke bawah. Dan jika nilai value yang diberikan itu adalah minus di bawah minus 8000, maka nanti key map yang terdeteksi adalah aksis Y up, yaitu aksis yang menuju ke atas, dengan mengubah nilainya menjadi true dan dimasukkan aksis tersebut ke release pointer. Dan jika nilai value-nya lebih dari 8000, maka aksis Y down-nya akan menjadi true, atau
arah aksis yang ke bawah menjadi true dan dimasukkan pada release pointer. Dan ketika nanti nilai value menjadi minus 256, yaitu ketika tidak ada button ketika tidak ada aksis yang terdeteksi, maka nanti akan dilakukan perulangan, yaitu dari release pointer awal begin sampai ending dari release pointer, dan kemudian nanti akan di release key yang ada pada list iter, yaitu list iter di sini berisi tadi release pointer dari awal sampai akhir, dan kemudian dilakukan penghapusan isi pada list release pointer. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Digro Binsyah. Saya akan menjelaskan mengenai proyek kali ini. Selanjutnya adalah dalam proyek kali ini kami menggunakan joystick untuk memindahkan source lighting yang terdapat pada percobaan. Pertama, letak source lighting di set di poin X1,2, Y1,0 dan Z2,0. Lalu akan diinisialisasi ke X-pos, Z-pos, dan Y-pos setiap X, Z, dan Y dari light pos. Ini digunakan untuk perubahan yang terjadi ketika joystick nanti diimplementasikan. Nantinya perubahan tersebut akan dihandle oleh move spread yang terdapat yang dipanggil di update, metode update. Deklarasi dari move spread itu sendiri yaitu mengecek segala perubahan dari joystick, mulai dari axis left, axis right, axis Y up, axis Y down, button cross, dan button round. Untuk pengecekan sendiri digunakan isKeyDown, yaitu untuk mengecek apakah tombol dari joystick ditekan atau tidak. Untuk axis left sendiri itu adalah tombol di pad kiri atau analog kiri. Axis X right adalah di pad kanan atau analog kanan. Y up adalah di pad atas atau analog atas, dan Y down adalah di pad bawah atau analog bawah. Dan button cross adalah tombol silang, dan button round adalah tombol lingkaran. Untuk pendefinisian tiap-tiap axis dan button ini, kami mendeklarasikan atau mendefinisikannya di game.h untuk mappingnya, yaitu button triangle, button round, button cross itu mulai dari 0, 1, 2, 3, lalu left 1 ini untuk L1, R1, L2, R2, dan up, down, right, left. Ini digunakan untuk mengetahui berapa masukan dari joystick tersebut. Selanjutnya, ketika isKeyDown dari X left benar atau memang joystick ditekan di pad sebelah kiri atau analog sebelah kiri, maka X posisi dari light post tadi akan dikurangi oleh delta time dikali speed. Speed di sini juga dideklarasikan di game.h di demolike.h, yaitu 0,008 f. Speed ini adalah kecepatannya. Nah, ketika nil speed dan dikalikan delta time, maka X-pos akan berubah tergantung dari tombol mana yang akan ditekan nantinya, antara X-pos 1 dengan Z-pos dan Y-pos lainnya. Maka nantinya akan diupdate langsung di light posisinya. Lalu untuk perubahan penggambarannya akan dilakukan di draw speed, di draw sprite. Nah, light post akan digunakan untuk mentranslasi dari model ke
light post atau ke posisi selanjutnya dari source light. Setelah ditranslasi akan dimasukkan ke dalam objek model lagi dan akan dimasukkan ke dalam objek model yang di dalam vertex, shader vertex melalui GL Uniform Matrix 4FV model log yang didapat dari lokasi dari model dari shader lamp vertex, dan akan dimasukkan nilai dari model. Apabila sudah dimasukkan, maka akan di bind vertex dan di draw lagi. Selanjutnya seperti itu ketika terjadi perubahan nilai. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Cali Filardi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode recolor. Metode recolor ini berfungsi untuk mengubah warna dari kubus yang berwarna, bukan kubus yang cahaya tapi kubus yang berwarna. Nah, metode recolor ini dipanggil di metode update. Jadi dia akan selalu diupdate ketika aplikasi berjalan. Lalu di sini metode recolor menggunakan tombol R dan L. Kita lihat di sini button left 1 artinya adalah tombol L1, button right 1 R1, button left 2 L2, dan button R2 adalah R2. Jadi ketika tombol-tombol tadi ini ditekan, maka warna dari kubus akan berubah sesuai dengan vektor ini, vektor XYZ ini. Nah, bagaimana dia bisa berubah warnanya? Warnanya bisa dirubah karena kita mengakses GLIN Object Color Log yang kita ambil dari fragment shader light. Di sini kita mengambil lokasi dari object color, dimasukkan ke dalam semacam variabel object color log. Nah, variabel color tadi itu merupakan variabel sebelum sebelum dilakukan shading ke fragment shader. Jadi color akan diupdate melalui variabel color dan diupdate lagi ke object color log. Assalamualaikum, saya Arvin. Saya akan menjelaskan tentang SDL Joy Button Down dan SDL Joy Button Up. SDL Joy Button Down ini adalah fungsi jika tombol dari joystick ditekan. Jika tombol joystick ditekan, maka akan memanggil fungsi press key. Nah, dalam fungsi press key ini, di sini adalah KID ini adalah tombol apa yang ditekan. Setelah itu kita masukkan ke array map dan state-nya diganti true agar sistem mengetahui jika tombol itu ditekan. Selanjutnya SGL Joy Button Up. Ini adalah fungsi jika tombol key yang sedang ditekan tadi dilepas, dirilis. Setelah dirilis akan memanggil metode release key. Dan seperti tadi, key ID ini key apa atau tombol apa yang sedang ditekan tadi, terus dimasukkan ke key map key ID dan state-nya dijadikan false agar tombol itu, sistem mengetahui tombol itu dilepas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi berikut ini. Ini adalah fungsi untuk menghilangkan memori jika state di method while ini menjadi false atau jika window di close, maka sebelum window di close akan menjalankan fungsi ini. Fungsi ini ditujukan untuk memanggil fungsi ini agar agar memori yang sudah ditulis oleh joystick tadi dihilangkan agar memorinya Ya, demo programnya kira-kira seperti ini. Tombol atas bawah
tombol bawah untuk memajukan lightingnya. Jadi di sini yang digerakkan ada lightingnya, dan tombol atas untuk menjauhkan lightingnya. Lalu tombol kiri kanan untuk menggeser ke kiri dan ke kanan lighting. Tombol X untuk menurunkan lighting, tombol O atau bundar untuk menaikkan lighting. Lalu tombol L1 untuk mengubah objek kubus menjadi warna coklat. Lalu tombol L2 untuk mengubah kubus menjadi warna biru, tombol R1 untuk mengubah kubus menjadi warna hijau, dan tombol R2 untuk mengubah kubus menjadi warna merah.